والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, marilah pengajian kita lanjutkan, yaitu sebagai penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Maksudnya ayat ini, kita ini diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, ya, dan tidak boleh berbuat syirik atau mensekutukan Allah. Jadi misalnya puasa, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Tetapi di dalam ayat di sini disebutkan, di samping beribadah kepada Allah harus berbuat baik terhadap kedua orang tua, tetangga dan sanak kerabatnya. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Orang ibadahnya giat, tapi kalau tidak baik dengan tetangga, maka ibadahnya itu percuma. Yang kemarin sudah kita bicarakan bagaimana seharusnya kita ini berhubungan dengan tetangga. Nah, sekarang kita lanjutkan, di samping kita berbuat baik dengan tetangga, yaitu harus berbuat baik dengan sanak famili, ya, keluarga atau yang disebut dengan silaturrahim, ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, wattaqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang selalu kami minta kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah di dalam menjaga hubungan famili, yakni jangan sampai memutuskan hubungannya. Nah, jadi ini kaitannya sama. Orang salatnya tekun, puasanya tekun, ya, ibadah-ibadah yang lain tekun, tetapi dia tidak baik dengan famili atau memutuskan hubungan famili, maka itu semua ibadahnya percuma, ya. Kata itu kata Allah, wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi
wal arham, ya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keharusan untuk bersilaturahim, ya. Yang dikatakan silaturahim yaitu selalu berkomunikasi dan berbuat baik. Tidak hanya komunikasi tok, tapi berhubungan dengan baik, ya. Tolong menolong, bantu membantu, saling hormat menghormati di kalangan familinya. Memutuskan hubungan persaudaraan itu adalah termasuk dosa besar. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, itu kata Nabi, ya. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraan sampai mati, tidak mau bertobat, tidak mau bersambung, ya. Memang menyambung hubungan famili itu adalah termasuk berat, ya. Jadi satu misal begini, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 hal yang berat, tetapi kita harus melaksanakan, ya. 4 hal yang berat tapi harus kita realisasikan, kita laksanakan. Nomor 1 yaitu antasila anman kotoaka, ya. Menyambung hubungan persaudaraan terhadap saudara-saudara kita yang memang memutuskan hubungan, ya. Ini satu hal yang berat tapi harus kita laksanakan. Kita punya saudara, ya, karena masalah apa masalah warisan, apa masalah ekonomi, masalah memutuskan hubungan, ya. Ini namanya memutuskan sepihak, gitu, ya. Sampai bertahun-tahun tidak ada komunikasi. Nah, kata Rasulullah, antasila amang kotoaka. Kita ini walaupun diputus, kita harus berusaha untuk menyambung. Jangan kita biarkan. Nah, kalau sudah kita komunikasi, berusaha menyambung berkali-kali, kok tetap tidak ada respon, misalnya, ya, kita berarti sudah gugur kewajiban, lah begitu. Tapi harus tetap kita upayakan bagaimana untuk menyambung hubungan ini, ya. Sebab tidak ada satu kebahagiaan, ya, kecuali orang-orang yang akrab sekali hubungannya di antara keluarga. Saya dulu pernah mengisi satu pengajian silaturahim, ya. Ini dikumpulkan seluruh keluarga. Itu jumlahnya mencapai 800 orang, ya, di dalam satu halaman, ya, yang diberi tenda begitu, ya. Jadi seperti pengajian umum, tapi itu satu keluarga. Saya perhatikan
silaturahim ini katanya ketua panitia itu dilaksanakan setiap 1 tahun 1 kali, yaitu pada bulan Muharram. Ya, tidak hari raya. Kenapa? Kalau hari raya itu banyak yang sibuk katanya begitu ya. Jadi diadakan silaturahimnya itu setiap bulan Muharram. Saya yang tertarik itu begini, dari sekian banyak keluarga itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada yang di Medan, ada yang dari Batam, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Banjar, ada yang dari Papua ya. Nah, mereka ini berbeda-beda Pak ya, walaupun satu keluarga tapi berbeda-beda. Ada waktu itu yang satu jabatannya itu dirjen ya, seorang dirjen di Kementerian Dalam Negeri tuh datang ya. Ada yang wali kota, ada yang camat ya, macam-macam ya. Tapi ada juga yang buruh tani ya, malah ada yang pembantu rumah tangga gitu. Tapi suasananya itu saya perhatikan akrab sekali gitu ya, akrab sekali. Lah di sini dijalin satu hubungan. Jadi ada dana, jadi dana dari keluarga ini waktu itu disampaikan oleh panitia penyelenggara. Sampai saat ini kas keluarga kita ini berjumlah 450 juta loh gitu ya. Bukan ini ya, enggak tahu ini iurannya berapa. Lah dari sekian keluarga ini yang mampu membantu kepada yang tidak mampu ya. Yang tidak mampu itu misalnya anaknya berapa diberikan beasiswa. Memang betul-betul misalnya suaminya sudah meninggal, tinggal ibunya tidak mampu, ini diberi beasiswa. Beasiswa anaknya 3 semua diberi beasiswa. Ini sampai lulus perguruan tinggi begitu ya. Malah juga diusahakan bagaimana dia ini bisa bekerja ya. Yang betul-betul tidak mampu, di samping beasiswa juga diberikan subsidi ya, tiap bulan sekian begitu. Ini dia punya kantor, jadi seperti organisasi ya, punya kantor ya, punya perwakilan ya, pengurusnya itu. Waduh, betul-betul saya tertarik. Jadi di samping membantu secara ekonomi yang tidak mampu, juga memberikan modal kerja. Loh, ini ya, ada yang diberikan pekerjaan, ada yang diberikan modal kerja. Suasananya itu akrab, betul itu ya. Ini barangkali yang sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'a fi asarihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dijembarkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah selalu bersilaturahim. Ini saya gambarkan. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah ya, karena selalu bersilaturahim maka menjadikan kesejahteraan ya. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Ya, ini kan ini berarti kan apa ya? Dana yang masuk tiap bulan itu menurut jutaan ya. Ya, katakanlah kalau misalnya yang jadi dirjen atau ada yang jadi wali kota begitu, itu kan paling tidak
iurannya itu tiap bulan 1 juta, 5 juta kan begitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Manfaat daripada silaturahmi. Ya. Jadi manfaat silaturahmi itu kalau menurut Nabi itu satu, dijembarkan rezekinya, digampangkan rezekinya. Ini terbukti. Karena selalu komunikasi, gitu ya. Saya diberi daftar itu, bukunya, ada alamatnya, teleponnya, gitu. Ya. Nah, kemudian bisa menjadikan panjang umur. Nah, silaturahmi itu bisa menjadikan panjang. Yang dimaksud panjang umur ini ya, misalnya ditentukan oleh Allah umurnya 50 gitu ya. Tapi karena rajin silaturahim diundur umurnya sampai 70. Nah, ya. Karena kita kan tidak tahu itu kan termasuk qadha mu'allaq umur itu. Nah, Nabi kan banyak doa-doa bagaimana untuk panjang umur ya. Jadi mungkin juga umur yang ditentukan oleh Allah itu tetap, tapi yang ditambah adalah barokahnya, ya, barokah umurnya. Ini manfaat silaturahim. Jelas apa yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, manfaatnya buat kita. Ini manfaat dunia juga manfaat akhirat ya. Coba kita bayangkan bahayanya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Sebab memang kadang-kadang itu apa karena memang tidak mengerti apa bagaimana. Saudara sekandung itu dakor ya, dakor. Malah anak-anaknya itu disuruh juga tidak boleh ke rumah kakaknya. Loh, Masya Allah. Dia sendiri dakor, anak-anaknya tidak boleh ke sana. Anak-anaknya juga disuruh dakor. Wah, ini tambah double ini dosa ya, Pak. Wis awake dhewe gak gelem akor, anake gak oleh. Kon duduk sampai nang rono kon yo, kon rono kon tak keplak ya ndak apa. Ini ya. Orang yang begini ini yang apa namanya? Memutuskan hubungan persaudaraan. Nah, ini kan ada ancaman tadi ya. Layat kulul jannata qati'un ai qati'ur rahmi. Tidak surga orang-orang yang memutuskan hubungan. Jadi kita harus berusaha. Ini kata Nabi kan ada 4 perkara yang harus kita laksanakan wal berat. Antasila anman kotoaka. Jadi kita menyambung hubungan dengan saudara kita yang memang sengaja memutuskan hubungan. Kita usahakan, kita coba, kok tetap ya sudah, ya sudah, berarti sudah tidak mau gitu ya. Nah, ini jadi silaturahim ya. Yang kedua kata Rasulullah yang berat, tapi harus kita laksanakan apa? Antakwa aman zolamaka, ya. Memaafkan orang-orang yang bersalah dan minta maaf. Ya, jadi memaafkan orang yang bersalah dan minta maaf. Ya memang di dalam pergaulan hidup ini kan namanya manusia itu mesti ada salah ya toh. Nah, sebaik-baik orang yang salah, orang yang mau minta. Nah, kita kalau dimintai maaf orang itu kata Nabi hendaklah kita memaafkan walaupun ini berat,
kalau melihat peristiwanya itu waduh sudah menghilangkan kehormatan sudah ya, katakanlah sudah salah yang berat ya, salah yang berat. Tapi kita lapang dada minta maaf ya, saya maafkan. Ini kan berat tapi harus kita laksanakan ya, itu ya, seberat apapun kesalahan itu ya. Sebab kadang-kadang ada orang itu ya apa namanya, apa gengsi apa namanya, aku gak bakal nyepuro, wah pokoknya sampai mati gak bakal tak sepuro. Wah berat orang begini ya, ya ngalang-ngalai pangeran Allah saja. Orang yang dosanya banyak kalau minta maaf diampuni kok. Ini ada orang salah minta maaf kok tidak mau memaafkan. Nah, ini ya, jadi antakwa aman zolamaka, berat tetapi harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, antuktia ya, antuktia aman haromaka, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita, lebih itu ya. Ada orang medit tapi kita lomani loh gitu ya. Ini kan apa toh ya? Coba sampean punya tetangga sak lawase lo gak tahu ngeteryo apa tak gak tahu, ndak pernah ya. Lah ini kan kita memberi itu kan berat ya, tapi kita harus memberi. Antuk tia aman isu wadah kayu apa wedi itu salah wasit tadi tonggol ndek kene gak tahu ngeteri apa-apa. Wah ya. Loh, yang begini malah sikap gak boleh. Kita harus antuk dia aman haramaka, walaupun orang itu mewedit cetil metitil kita beri ya, kita beri. Ini kan berat ya, berat tetapi harus kita laksanakan. Ini yang banyak itu orang mesti begini, wis gak usah digawe salah wasil loh, gak tahu loh gini ya, wong medhit udah. Nah, kemudian yang keempat yaitu wamwasatul akhi bil mali, membantu saudara dengan harta. Ini berat ya. Kadang-kadang orang itu kepada orang lain roman, tapi terhadap saudaranya sendiri medit. Ya, ya ada. Tuh ambil koncone, waduh masalah loman. Ya, tapi nanggone dulure dhewe medit. Karena ya. Padahal kata Nabi wa muwasatul akhi bil mali, kita ini harus membantu saudara-saudara kita ya. Nah, seperti tadi itu yang saya katakan, dari sekian jumlah ya apa namanya saudara yang terhimpun, dikoordinir, dimanage, akhirnya bisa menimbulkan kesejahteraan ya. Jadi itu waduh, saya tidak bisa bayangkan ya, senang sekali barangkali kalau ada saudaranya yang meninggal, misalnya di mana meninggal, di Batam ya. Wah ini kan ke sana naik pesawat ya, tapi oleh organisasi keluarga diberikan tiketnya, diberikan. Loh kan begitu Pak ya. Betapa indahnya di sana, punya gawe kemanten apa, punya gawe. Itu mesti komunikasi, jangan sampai kalau mantu itu tabrakan antara satu dengan yang lain, dong tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan itu bisa berjalan dengan baik. Itu kalau silaturahim itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Ya. Jadi ini realisasi daripada firman Allah,
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Dan samping kita takwa kepada Allah, kita dianjurkan untuk silaturahim. Saya membaca di dalam satu kitab bahwa yang dikatakan silaturahim, yang dikatakan rohim itu saudara, itu ada dua macam. Satu saudara yang disebut dengan korobah, kerabat, ya, ponaan, misanan, itu tadi ya, itu saudara. Kita tidak boleh memutus. Yang kedua adalah saudara seagama, ya, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Saya dengan bapak-bapak ini duduk sanak, duduk kadang, kan begitu ya. Tapi kita sudah saudara, ya, kita saudara. Ya, saudara seagama itu pun memutuskan hubungan itu haram. Kalau sudah biasanya akrab, tapi terus karena pantu masalah putus, nah, tidak pernah hubungan. Ini ya, itu kan ada hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, ya, siapa yang tidak bertegur siapa, ya, tidak bertegur siapa lebih dari 3 hari, la yahillu li muslimin ayyah juro akhahu fauqa talatin fayuridu hadha wa yuridu hadha. Ya, tidak halal bagi seorang Islam, ya, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Kalau bertemu saling melengos, begitu ya. Ya. Tapi Nabi mengatakan dalam akhir hatinya itu yang paling baik yaitu yang memulai dengan salam. Yang paling baik wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik adalah yang menyambung, memulai, menegur. Nah, itu. Loh, ini saja kan haram ini, ya. Ini bukan sanak, bukan kadang, tapi karena sesama muslim. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salatin. Fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Kadang-kadang itu memang begitu ya. Orang itu tipe orang kan macam-macam. Biasanya itu kalau butuh uang, waduh, sambat-sambat, ya, jaluk diutangi duit. Wis isuk sore aku lek gak tolong sampean opo ini semuanya. Setelah diutangi gak nyaur-nyaur, malah gak tahu moro. Ya, gak tahu moro. Lek ketemu menggok. Ini kan banyak kejadian yang ya kan. Ya. Jangan sampai kita putus hubungan. Ini termasuk tidak. Kalau lebih dari 3 hari, lebih dari 3 hari. Kalau 2 hari tidak apa-apa. Itu adalah untuk self koreksi, masing-masing self. Ya sama saja sekarang suami istri gak nyopo, ya, kan ada Pak ya, suami istri gak nyopo, bisa ranjang lebih dari 3 hari, itu juga layak hilo, itu haram hukumnya, ya. Jadi kalau misalnya kita suami istri itu kalau dakor jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya bilang saja, Mas aku gak nyopo sampean Mas, tapi telung dinuai. Nah, itu ya. Nah. Jadi pokoknya ini harus
kita sadari ini sama perbuatan adalah perbuatan yang salah. Memang rumah tangga itu tidak ada yang mulus terus, itu tidak ada ya. 1 tahun itu apa tidak pernah terjadi konflik. Mesti ada itu ya, konflik mesti ada. Hanya saja kalau kita ini mengerti ilmunya, konflik itu tidak akan berkepanjangan gitu ya. Jadi para bapak dan ibu sekalian, ini sebagai apa namanya korelasi ya, hubungan antara ibadah kita dengan Allah dan berbuat baik dengan sesama manusia. Betapapun orang itu ibadahnya tinggi sekali, maksimal ya, ibadahnya tinggi, disiplin, berkualitas, tapi kalau tidak baik dengan saudara, semua itu tidak ada artinya. Sama dengan masalah tetangga. Nah, karena itulah maka mari kita sekarang mawas diri, di mana letak kesalahan saya ini ya, segera kita selesaikan sendiri begitu, sehingga tidak ada lagi ganjelan-ganjelan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.